البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Disimak baik-baik barakallahu fikum. Sekarang kita masih berada pada pembahasan al-iman bil qadar, beriman dengan takdir. Yang mana ini termasuk rukun iman yang 6. Seseorang apabila tidak beriman dengan takdir ini berarti 6 pondasi tersebut bisa dikatakan gugur atau roboh. Oleh karena itu dalam hadis Jibril, antum perhatikan baik-baik. Di sana ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian beliau menjawab apa? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina. Ucapan wa tu'mina ini penting. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ditekankan lagi wa tu'mina karena sangat banyak orang yang tidak beriman dengan takdir itu. Paham ya? Usaha gagal sedikit langsung bunuh diri. Bisnis enggak jalan langsung apa? Nah, barakallahu fikum, stres atau yang semisalnya. Karena kurangnya beriman dengan takdir. Kalau orang semakin kuat iman dengan takdir, tenang pikirannya. Usaha gagal ya sabar, semoga kedepannya lebih baik lagi, ini dah takdirnya. Seperti itu. Paham ya? Kehilangan sesuatu yang berharga karena dia beriman dengan takdir, tenang pikirannya. Qaddar wa masyafa'al. Semoga nanti digantikan lebih baik. Seperti itu. Tapi kalau orang tidak beriman dengan takdir, kamu saksikan. Banyak sekali kejadian-kejadian orang awam yang jauh dari ilmu, kadang gagal usaha langsung apa? Bunuh diri. Bayangkan itu. Nah, bisnis enggak jalan, langsung apa? Langsung stres, gila. Karena apa? Karena merasa kehilangan sesuatu yang dia itu enggak yakin itu takdirnya gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat halaman 136 bawah itu mengenai rukun iman dengan takdir itu ada berapa atau tingkatan beriman dengan takdir. Wal imanu bil qada'i wal qadar yatadamman arba' maratiba. Dan beriman dengan al qada' wal qadar, ingat-ingat enggak usah bingung, qada' wal qadar itu hampir mirip artinya. Qada' itu ketetapan, qadar itu takdir. Jadi beriman dengan ketetapan Allah Taala dan takdir Allah Taala itu terkandung padanya 4 tingkatan. Berapa tingkatan? 4 tingkatan. Al martabatul ula, tingkatan pertama, annallaha 'alima makan wa ma yakun fi ilmihi al-azali alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abada. Masya Allah. Yang pertama, kalau antum ini kepanjangan tulis saja yang pertama al-ilmu. Yang pertama adalah apa? Al-ilmu. Maknanya apa? Antum lihat sini maknanya annallaha 'alima makan. Bahwasanya Allah Taala itu mengetahui perkara yang telah terjadi, Wa ma yakun, dan perkara yang akan terjadi. Wa na'am fi ilmihil azali, sudah ada pada pengetahuan Allah Taala terdahulu, sejak dahulu. Alladzi huwa mausufun bihi azalan wa abada, yang mana Allah Taala disifati dengannya, apa itu maksudnya? Berilmu, mengetahui sejak dahulu dan sampai nanti. Karena Allah Taala apa? Laisa qablahu syai' wa laisa ba'dahu syai'. Tidak ada sesuatu sebelum Allah Taala dan tidak ada sesuatu setelah Allah Taala. Paham ya? Huwal awwal wal akhir, wal dhahir wal batin. Allah Taala itu zat yang maha pertama dan maha terakhir. Terakhir maksudnya bagaimana? Setelah Allah Taala enggak ada lagi sesuatu apapun. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Laisa qablahu syai' wa laisa ba'dahu syai'.
Nah, seperti itu. Jadi ini tingkat yang pertama. Semua kejadian di alam semesta ini Allah Ta'ala tahu semua kejadian yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi pun kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. 4 poin. Mengetahui perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, sesuatu yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Ayatnya apa itu Hasan mengenai yang terakhir tadi Hasan? Na'am walau ruddu la'adu lima nuhu an innahum lakadzibun. Artinya apa? Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan mengulangi lagi dulu yang pernah dilarang gitu loh. Karena mereka itu dusta. Berarti tahu kan Allah Ta'ala orang-orang yang minta dikembalikan ke dunia ini, ya Allah balikkanlah kami ke dunia biar beramal-amal saleh. Itu kalau mereka dikembalikan ke dunia beneran, Allah Ta'ala tahu mereka pasti akan mengulangi perkara yang dulu dilarang. Tapi dibalikkan atau tidak? Tidak. Berarti apa? Mengetahui perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Jadi pahami? Walau ruddu la'adu lima nuhu an innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan mengulangi lagi perkara yang dulu pernah dilarang. Karena sungguhnya mereka dusta. Ini Allah Ta'ala tahu gitu kalau dibalikkan ke dunia. Ngulangi lagi walaupun mereka ngomong, "Ya Allah, kami enggak ngulangi ya Allah, kami akan beramal-amal saleh." Bohong. Bohong. Paham ya? Syahidnya di sini apa? Allah Ta'ala mengetahui perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Masya Allah. Jadi luas sekali ilmunya Allah Ta'ala ya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-martabatus tsaniyatu, tingkatan yang kedua. Jadi beriman dengan takdir ini mencakup padanya 4 tingkatan. Pertama apa tadi? Al-ilmu. Allah Ta'ala mengetahui semua yang terjadi di alam semesta ini, yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, sesuatu yang tidak terjadi pun kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah al-kitabah. Kalau ini nanti panjang antum singkat saja al-kitabah. Tingkatan yang kedua apa? Al-kitabah. Annahu kataba dzalika fil lauhil mahfuz alladzi kataba fihi alladzi kutiba fihi kullu ma yakun ila an taqumas saah. Masyaallah. Yang kedua adalah al-kitabah. Maksudnya apa? Annahu kataba, bahwasanya Allah Ta'ala telah mencatat, menulis semua tragedi kejadian itu tadi di dalam Lauhul Mahfuz yang ditulis di dalamnya seluruh perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kapan ini mencatatnya? Kapan menulisnya? Ketika awal kali menciptakan apa? Al-qalam. Hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, Allah Ta'ala langsung mengatakan kepada pena, ditulislah. Pena, antum tahu pena antum? Abu Ishaq, ayo pena yang kelihatan dohirnya benda mati, tapi Allah Ta'ala takdirkan bisa bicara. Uktub kata Allah Ta'ala, tulislah. Penanya bicara. Wa ma aktub, apa yang aku harus tulis? Allah Ta'ala mengatakan uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua tragedi kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tercatat semuanya sudah. Jadi kita tinggal menjalankan saja. Hatta masalah ekonomi manusia yang kadang orang banting tulang peras keringat, jungkir balik, itu ekonomi manusia itu tercatat semuanya. Tercatat. Hari ini enggak laku, besok laris, besok enggak ada yang beli. Tercatat semuanya di dalam Lauhul Mahfuz. Tenang pikiran kalau kita arahkan sana sudah. Tapi kalau kita enggak percaya takdir, udah pusing kepala. Paham ya? Naam. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang hidup melata, hidup di muka bumi ini, melainkan rezekinya ditanggung oleh Allah Ta'ala. Bayangkan binatang-binatang, mulai dari hewan yang paling besar lah, taruhlah ya istilahnya ikan lah, ikan paus yang sebesar itu. Kalau manusia ngasih makan sehari mungkin nggak mampu. Makanya banyak loh itu ikan paus itu ya, besar itu ya. Paham ya? Coba kalau manusia ngasih makan, dijatah lah 3 kali sehari lah, nggak mampu. Tapi Allah Ta'ala Masya Allah sudah menyiapkan makanan-makanan untuk mereka. Ikan paus itu nggak hanya satu ya, buahnya, tapi yang memberi makan siapa? Allah SWT. Hewan yang paling kecil, kalau bahasa Jawanya tengu, apa ya, yang kecil itu pokoknya kecil nggak nampak, butuh makanan atau tidak? Butuh makanan, siapa yang ngasih makan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ditanggung semua rezekinya sudah.
Nah, tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Jadi ini tingkat yang kedua ya. Tingkat yang kedua, bahwasanya Allah Ta'ala telah mencatat semua tragedi kejadian sampai hari kiamat di dalam Lauhul Mahfuz. Ditegaskan lagi dalam hadis yang lain, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Masyaallah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencatat takdir-takdir makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun sebelumnya. Tinggal kita mau mengimani atau tidak, itu aja. Paham ya? Kalau orang beriman takdir, tenang pikiran. Antum jalan kemana santai aja, slow gitu loh. Tapi kalau pikiran sudah banyak pikiran, enggak beriman takdir, itu kadang-kala stres. Antum saksikan banyak sekali kan? Ya kalau di sini mungkin enggak nampak, tapi di luar sana orang dunia bisnis, ya, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Paham ya? Bisnis gagal, usaha enggak jalan, itu kadang kalau dia enggak beriman takdir dah stres. Mencari solusi yang paling terbaik menurut dia udah meninggal. Bunuh diri akhirnya. Banyak sekali. Allahul musta'an. Alhamdulillah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah termotivasi untuk senantiasa menjaga ini. Beriman takdir. Masya Allah. Yang ketiga, al-amru tsalits, yang ketiga, annahu la yakunu fi hadzal kaun min ijadi syai'in aw halaki syai'in aw mautin aw hayatin aw wujudin aw adamin illa bi masyiatillahi wa iradatihi. Yang ketiga berarti al-masyiah. Yang ketiga apa? Al-masyiah, kehendak Allah Ta'ala. Maknanya apa? Nah, dijelaskan sini yang punya kitab disimak. Annahu, bahwasannya Allah Ta'ala la yakun, atau bahwasannya la yakun, tidak ada yang terjadi di alam semesta ini berupa adanya sesuatu, hancurnya sesuatu, halak, binasa, hancur, atau kematian, atau kehidupan, atau wujudnya sesuatu, atau tidak adanya sesuatu. Itu semuanya tidak terjadi illa kecuali bi masyiatillahi ta'ala wa iradatihi, kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala dan keinginannya. Paham ya? Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang telah kehendaki pasti terjadi, dan perkara yang Allah Ta'ala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Semua perkara yang Allah yang Engkau kehendaki pasti terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Dan semua perkara yang aku kehendaki ya Allah, jika Engkau tidak menghendaki tidak akan terjadi. Paham belum? Kadang orang berkehendak besok berangkat kerja, berangkatnya awal lah pagi-pagi. Ternyata Allah Ta'ala menghendaki lain, sakit dia, enggak jadi berangkat kerja. Enggak terjadi kan? Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki, walaupun antum enggak mau, tetap jalan. Anak enggak mau mati hari ini, enggak mau mati, dikehendaki mati ya mati gitu loh, meninggal. Karena itu kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala itu kalau mau berkehendak sesuatu, kun fayakun. Jadi, jadilah. Seperti itu. Kita lihat lagi. Ini penting sekali ya, karena dengan beriman takdir ini menambah kita itu rasa semangat bahwasannya ini rahasia Allah Ta'ala, takdir ini. Manusia hanya bisa memprediksikan, memperkirakan saja. Perkiraan seperti ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti ini memperkirakan saja. Adapun memastikan itu kepastian tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Nah, jadi manusia hanya memprediksikan, memperkirakan saja. Memastikan tidak bisa. Antum ya akhi, besok pasti mati, enggak bisa. Enggak bisa memastikan seperti itu. Nah, karena takdirnya apa kemarin digelarin apa? Sirrullahi jalla wa ala. Sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian masuk juga rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, fa idza arada syai'an kan, maka apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu pasti terjadi. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, itu Allah Ta'ala cuma mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Paham ya? Seperti itu aja. Jadi langsung jadi. Beda sama apa? Sama manusia. Manusia harus proses dulu, bikin dulu nih, macam-macam, mindahkan. Tapi kalau Allah Ta'ala kun fayakun. Ucapan kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, makanya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menjelaskan dalam syarah kitab Tauhid, namanya Al-Qaulul Mufid, kitabnya Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Jadi kalau manusia itu dikenal menciptakan, itu sebenarnya bukan menciptakan, hanya memindahkan. Si fulan adalah orang pertama kali menciptakan pesawat. Si fulan pertama kali menciptakan mobil. Si fulan pertama kali menciptakan apa?
barakallahu fikum motor. Itu bukan menciptakan, yang semula enggak ada jadi ada itu enggak. Motor langsung jadi motor tidak. Cuman apa? Memindahkan barang-barang yang belum jadi menjadi motor. Paham maksudnya ya? Seperti itu, bisa dipahami ya. Nah, kita lihat lagi, perhatikan. Fala yakunu fi hadzal kaun min hayatin aw mautin aw khairin aw syarrin aw maradin aw sihatin aw khasbin aw jadabin aw dzalik illa bi masyiatillah wa iradatihi subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Kata beliau, tidak ada dalam alam semesta ini, tidak ada sesuatu yang ada dalam alam semesta ini, baik kehidupan, kematian, kebaikan, kejelekan, penyakit, kesehatan, subur, tandus, khas. Itu subur, khasbun itu, jadbun itu adalah tandus. Atau yang selain itu kecuali apa? Bi masyiatillah wa iradatihi. Kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan atau melihat, ketika musim kemarau, kering kan? Kering, pohon-pohon daunnya berguguran, tapi begitu sekali atau dua kali tersiram air hujan, Masya Allah, langsung tumbuh hijau. Ya enggak? Masya Allah, itu Allah Ta'ala menghendaki, langsung tumbuh hijau. Terkadang orang mengalami ketika apa? Memproses pertanian, tanaman, dialiri dengan air sungai, itu beda hasilnya air hujan itu loh. Air hujan sekali dua kali hujan dari langit langsung, tumbuhnya beda dengan apa? Disirami dengan air sungai atau air sumur. Masya Allah, keberkahan tersendiri ya air hujan. La yakunu fi mulki ma la yurid, tidak ada sesuatu pun di bawah kekuasaan Allah Ta'ala sesuatu yang tidak diinginkan. Semua yang ada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, kepemilikan Allah Ta'ala, semuanya bergerak dan juga beredar sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala. Paham ya? Tidak ada yang terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Jadi ini harus kita yakini ya. Segala sesuatu yang ada tidak terluput, tidak terlepas dari apa? Dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dan tidak terlepas dari kehendak Allah Ta'ala. Yang ketiga berarti apa namanya? Al-masyiah. Masya'a kana wa masya'allah kana wa illam yasha', masya'allah kana wa illam yasha' lam yakun. Itu kaidahnya. Semua perkara yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi, wa illam yasha' lam yakun. Dan jika Allah Ta'ala tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Naam. Al-amr rabi', perkara yang keempat, perhatikan baik-baik di situ. Annahu idza arada syai'an wa sya'ahu khalaqahu wa awjadahu subhanahu wa ta'ala. Yang keempat al-khalqu. Yang keempat berarti al-khalqu, penciptaan. Nah, paham ya? Yang keempat adalah al-khalqu. Maksudnya apa? Maksudnya semua yang terjadi ini makhluk siapa? Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, al-khalqu. Allah Ta'ala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Kita lihat di sini. Annahu idza arada syai'an wa sya'ah, bahwasanya Allah Ta'ala apabila menginginkan sesuatu, nam, dan menghendakinya, khalaqahu. Allah Ta'ala menciptakannya, wa aujadahu, dan mewujudkannya. Jadi Allah Ta'ala ingin sesuatu, menghendaki, diciptakan dan langsung diwujudkan. Fala yakunu fi hadzal kaun illa ma khalaqahu Allah wa aujadahu Allah. Maka tidak ada yang di dalam alam semesta ini kecuali, perhatikan ya, kecuali apa-apa yang Allah Ta'ala ciptakan dan Allah Ta'ala wujudkan. Kecuali apa-apa yang Allah Ta'ala ciptakan dan Allah Ta'ala wujudkan. Nah, seperti itu. Ya, semua yang terjadi ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah zat yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah zat yang apa? Yang melindungi terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Makanya kalau kita barakallahu fikum tertimpa sesuatu yang menyedihkan atau yang menakutkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai sebaik-baik pelindung dan juga penjaga. Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Fa huwal munfaridu bil khalqi wal ijad. Maka dialah zat yang tunggal sendirian di dalam menciptakan dan mewujudkan. Allah Ta'ala sendirian dalam menciptakan dan mewujudkan. Enggak ada yang menemani. Paham ya? Makanya ketika ada orang mengatakan Allah Ta'ala punya anak, Uzair itu anak Allah, Al-Masih anak Allah, dibantah dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad.
Allah Ta'ala itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Maksudnya bagaimana? Benar-benar Allah Ta'ala zat tunggal, nggak ada teman sama sekali. La zauja wala sahibah. Paham ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masya Allah, zat yang tunggal. Wa qala Subhanahu wa Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan. Allah Ta'ala mengatakan, dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi kita ciptaan Allah Ta'ala. Perbuatan kita juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amalul ibadi min jumlatil asya' allati yakhluquha Allah jalla wa ala ilmaha alimaha wa katabaha wa sya'aha wa aradaha, masya Allah. Maka amalan-amalan hamba itu termasuk apa? Termasuk segala sesuatu yang Allah Ta'ala menciptakannya dan mengetahuinya dan menulisnya dan menghendakinya dan menginginkannya. Sekarang antum duduk di sini, itu kehendak siapa? Allah Ta'ala menghendaki, tapi kita punya keinginan, punya pilihan. Jangan sampai meniadakan. Kemarin sudah anak bahas, kita sudah membahas. Jadi kalau kita ini tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, perbuatan kita dipaksa, itu kelompok apa kemarin? Kelompok apa yang mengatakan perbuatan hamba paksaan? Apa? Jabriyah. Hati-hati. Jabriyah mengatakan hamba berbuat dipaksa, majbur dipaksa. Antum duduk itu dipaksa. Makan minum milih yang enak dipaksa. Mana ada orang maksa? Secara logika aja antum disuruh apa? Antum dipaksa ya? Enggak mau, bukan dipaksa. Di depan antum ada makanan A sama B, yang A ini enak, yang B kurang enak. Antum milih yang enak, itu pilihan antum, bukan paksaan. Paham ya? Itu secara logika seperti itu. Ada dua jalan. Jalan yang satunya halus mulus, sudah diaspal, hasmik. Paham ya? Nah, satunya apa? Bronjal, enggak ada aspal wala syai', banyak lubangnya. Milih yang mana? Milih yang halus atau milih yang rusak? Milih yang halus. Berarti punya pilihan. Kalau Jabriyah mengatakan enggak, hamba berbuat bukan pilihan dia, paksaan. Itu Jabriyah. Mempermisalkan hamba ini bagaikan apa kemarin? Bagaikan semacam bulu yang diterpa oleh angin. Kemana angin terbang dia mengikutinya. Nah itu Jabriyah. Satu kelompok lagi ekstrim, ghulu, di dalam meniadakan masyiah atau takdir. Hamba berbuat bukan takdir Allah, bukan kehendak Allah, murni hamba sendiri yang menciptakannya. Itu qadariyah. Siapa kemarin pentolan pembesarnya qadariyah? Pertama kali muncul di Basrah karena begitu marahnya Abdullah bin Umar mendengar kabar tersebut sampai beliau mengatakan akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kalau kamu nanti jumpa mereka, kabarkan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun juga berlepas diri dariku. Siapa itu kemarin? Barakallahu fikum, antum akh Muhammad dari Basrah mengatakan bahwasanya innal amra unuf, semua tragedi kejadian ini Allah Ta'ala enggak mengetahui kecuali setelah terjadi. Kecuali setelah terjadi baru tahu. Antum duduk di sini, Allah Ta'ala enggak tahu. Setelah antum duduk baru tahu. Ya itu batil. Jadi meniadakan ilmunya Allah Ta'ala itu bahayanya. Ini yang dikafirkan para ulama. Yang ini hampir punah, sekarang hampir punah yang itu ini. Hampir punah maksudnya hampir enggak ada yang kayak gini. Yang sekarang itu adanya barakallahu fikum qadariyah yang tadi itu yang versi yang pertama tadi itu. Paham ya? Nah, kalau versi yang meniadakan ilmu ini para ulama mengatakan hampir sudah enggak ada. Paham ya? Wanam. Siapa itu? Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Innahu qad dhahara bil Basrah yuqal lahu Ma'bad al-Juhani. Bahwasanya muncul di Basrah salah seorang yang dikenal dengan Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan bahwasanya al-amru unuf. Semua tragedi kejadian Allah Ta'ala tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Allahul musta'an. Makanya ancamannya qadariyah itu berat. Sampai-sampai datang dalam hadis yang disahihkan para ulama, apa hadisnya? Al-qadariyatu majus hadil ummah. Al-qadariyatu majus hadil ummah. In maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janazatahum. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kalau mereka sakit enggak usah dijenguk. Kalau mati enggak usah diantar jenazahnya, bayangkan itu.
Karena apa? Ini tahdiran sangat keras ini. Karena berani meniadakan ilmunya Allah Ta'ala tadi itu. Paham ya? Sakit enggak usah jenguk. Mati enggak usah diantarkan jenazahnya. Nah, Allah musta'an. Kesimpulannya barakallahu fiik, jangan sampai keliru dalam memahami takdir ini. Ahlus sunnah wal jamaah mereka pertengahan. Apa keyakinannya? Hamba manusia punya kehendak, punya keinginan, punya pilihan. Tapi kehendak hamba, pilihan, keinginan hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah antum hafal semuanya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Sudah hafal kan? Nah itu dalilnya. Dan tidaklah karena kehendak atau berbuat melainkan apa Rabb semesta alam telah menghendakinya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Berikutnya, wa khalaqaha wa awjadaha fi mawaqitiha allati syaa'a Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala menciptakannya, mewujudkannya di waktu-waktu yang Allah Ta'ala kehendaki. Antum lihat, ketika antum punya lembu, tahu lembu antum Abu Ishaq? Tahu lembu? Sapi. Namanya, ketika antum punya sapi, punya lembu, suatu ketika dia bunting alias hamil. Namanya, kemudian lahirlah anak sapi pada waktunya. Begitu pula manusia. Manusia seorang ibu ketika mengandung anaknya ada waktu-waktunya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan itu normalnya, setelah itu keluar pada waktunya. Bayangkan itu. Paham ya? Kemudian masing-masing hewan, manusia tertata rapi dan kehendak Allah SWT. Sesama hewan saja tidak pernah tertukar antara hewan yang ini dan hewan satunya. Enggak pernah tertukar kan? Paham ya? Antara buah-buahan juga enggak pernah tertukar. Contohnya buah rambutan, pohon rambutan berbuah sirsak ada? Enggak ada kan? Enggak pernah tertukar karena rapinya susunan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hewan tadi. Antum pernah dengar kisah sapi itu kemudian ketika melahirkan lahiran ular gitu. Paham ya? Enggak ada kan? Karena sudah ditetapkan semuanya. Masya Allah. Nah, itu menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat nih, wa aujadaha fi mawaqitiha allati syaa'a Allah. Dan Allah Ta'ala mewujudkan di waktu-waktu yang Allah Ta'ala kehendaki. Fa hiya af'alul ibad fa'aluha bi iradatihim wa masyiatihim wa qudratihim wa hiya khalqullahi jalla wa ala wa ijadihi subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, wa ijaduhu subhanahu wa ta'ala. Maka itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan hamba. Wa na'am. Hamba menghendakinya, berbuat, paham ya? Nah, kemudian mengerjakannya dengan keinginannya dan kehendaknya dan kemampuannya. Itu semua ciptaan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala yang mewujudkannya. Jadi hamba ciptaan siapa hamba ini? Ciptaan Allah Ta'ala. Perbuatan hamba ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keliru ya. Al-Qur'an makhluk bukan Al-Qur'an. Ini agak sensitif ini ya. Jadi kalau antum jawab keliru ya rusak, bahaya. Al-Qur'an makhluk atau bukan Abu Ishaq? Al-Qur'an jangan membaca itu. Alif Lam Mim atau Qul Huwallahu Ahad atau yang semisalnya, makhluk bukan? Hati-hati ini bahaya nih kalau makhluk Jahmiyah nanti larinya. Hati-hati ini. Al-Qur'an makhluk atau bukan? Bukan. Lah apa? Terus apa Al-Qur'an itu? Ucapan siapa? Ucapan Allah Ta'ala. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin, dihafalkan ini ya. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Itu kaidahnya. Al-Qur'an itu ucapan Allah Ta'ala, bukan makhluk. Dari Allah Ta'ala diawali dan nanti akan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu beliau memperjuangkan hingga beliau dicambuk, dipenjara, pingsan, bangkit lagi. Gara-gara apa? Memperjuangkan al-haq. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Bayangkan itu. Masya Allah. Naam. Kita lihat lagi. Hadza huwa mulakhasul iman bil qada wal qadar. Inilah ringkasan. Inilah ringkasan beriman dengan ketetapan Allah Ta'ala dan takdirnya. Wa annahu la budda min hadil arba' maratib. Penting ini. Bahwasanya beriman dengan takdir, beriman dengan ketetapan Allah Ta'ala harus ada 4 tingkatan ini. Dihafalkan 4 tingkatan ini. Coba sebutkan Ahmad. Apa pertama tadi? Al-ilmu, kedua al-kitabah, ketiga al-masyiah, keempat al-khalqu. Ahsan, itu 4 tingkatan dalam masalah beriman
terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala mengatakan innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah taala mengerjakan apa yang Allah taala inginkan. Naam. Wa qala subhanahu, dan Allah taala mengatakan walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalau seandainya Allah taala menghendaki niscaya mereka tidak akan berperang. Akan tapi Allah SWT mengerjakan apa yang Allah telah inginkan. Jadi Allah Ta'ala mengerjakan apa yang Allah telah inginkan, pasti terjadi. Kalau hamba belum tentu terjadi. Banyak kan prediksi-prediksi seperti itu. Anak sudah mempersiapkan seperti ini, ternyata nggak jadi. Paham ya? Rencana mau barakallahu fikum, berangkat tanggal sekian, jam sekian, ternyata nggak jadi. Rencana mau kerja berangkat awal, ternyata nggak jadi. Prediksi manusia semuanya, perkiraan. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah dirancang gerobaknya, ditulisi sedemikian rupa menarik perhatian biar jualannya laku. Ternyata enggak laku juga. Takdir. Harus percaya itu. Kalau enggak percaya takdir udah stres. Gerobaknya 5 juta. Ya. Tulisannya itu pun enggak nulis sendiri. Nyewa orang nulis 1 juta premium. Paham ya? Kemudian setelah itu barakallahu fikum, ngontrak di pinggir jalan, ngontrak itu bayar. Sebulan 3 juta. Paham ya? Ternyata jualan hari pertama, hari kedua, hari ketiga enggak laku. Qaddar masyaallah. Takdirnya itu sudah. Sabar. Semoga kedepannya lebih bisa baik dan juga bisa maju. Caranya gitu, kalau antum atau kita gagal dalam suatu usaha, itu jangan langsung mutung kemudian wah, saya bisa. Insyaallah bisa. Kalau seandainya nggak bisa dan usaha ini, mungkin usaha yang lain. Orang-orang pedagang-pedagang yang berada di pasar-pasar itu mereka itu kadang-kala pandai dalam mengatur usaha dia. Kalau pas musim ini nggak laku, jualan sesuatu yang lain yang laku di musim itu. Paham ya? Tapi kalau pedagang cuma yang dijual itu saja, kemudian kadang-kala pas itu nggak laku, ya udah, sabar. Tapi kalau pedagang-pedagang di pasar-pasar itu musim buah-buahan, wah jual buah-buahan. Paham ya? Ketika musim yang lain yang kira-kira di situ ramai dan laku, ngikutin gitu loh ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya syahid di sini, jangan sampai kita tidak beriman takdir. Pokoknya kalau mau tenang hatinya dalam perkara-perkara terjadi yang kadang-kala kita merasa itu musibah atau perkara yang kita tidak inginkan, barakallahu fikum, percaya itu takdirnya. Itu sudah takdirnya yang Allah Taala takdirkan seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Wa qala subhanahu fi suratul buruj fa'alun lima yurid. Allah taala zat yang senantiasa mengerjakan apa yang Allah inginkan. Nah, Masya Allah. Sekarang ketika orang usaha bisnis kemudian diuji tidak laku di waktu tersebut, gagal usahanya, di balik ujian itu ada hikmah atau tidak? Ada hikmah. Menguji dia itu bersabar atau tidak? Menguji dia agar berpikir, jangan-jangan yang bikin gak laku itu karena kurang bumbunya atau kebanyakan garam misalkan. Atau cara bikinnya mungkin kurang menarik. Karena terjadi seperti itu. Paham ya? Jadi, barakallahu fikum, ketika dia berpikir setelah beriman takdir, dah takdirnya. Barulah dia memproses kembali. Kurang ini, ditambah ini. Ternyata setelah itu laris. Mungkin itu sebabnya. Gitu sudah. Semua di tangan Allah SWT takdirnya ya. Barakallahu fikum seperti itu. Fadhal. Dari sini, barakallahu fikum. Fa idza arada syai'an fa'alahu aw awjadah. Apabila Allah Taala mengenai sesuatu, maka Allah Taala menginginkan mengerjakannya dan juga mewujudkannya. Jadi kalau Allah Taala ingin, langsung Allah Taala mengerjakan dan mewujudkannya. La yamtani 'ala syai', tidak ada sesuatu pun yang menahan, menghalang Allah Taala, enggak ada. Terjadi ya terjadi gitu loh. Enggak ada sesuatu yang menghalang Allah Taala, enggak ada. Paham ya? Kalau manusia masih mungkin ada orang yang menghalang-halangi, tapi Allah Taala enggak ada yang menghalang-halanginya. Li'annahu fa'al lima yurid, karena Allah Taala zat yang mengerjakan apa yang Allah Taala inginkan. Amal makhluk, adapun makhluk faqad yuridu syai'an lakin la yastati' an yaf'alahu. Penting ini. Adapun makhluk kadangkala dia mengingat sesuatu, barakallahu fikum, tapi tapi dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Dia ingin sesuatu tapi enggak mampu mengerjakannya. Paham ya? Dia ingin mengangkat batu besar, padahal badannya kecil ya, nggak mampu untuk mengangkatnya sendirian, minta bantuan orang lain. Itu manusia seperti itu, paham ya? Jadi kemampuannya terbatas.
Amallahu jalla wa ala fa innahu fa'alun lima yurid. Disimak ya. Adapun Allah Ta'ala maka zat yang senantiasa mengerjakan apa yang Allah inginkan. Wa hadza 'amun fi kulli ma fi hadzal kaun. Annahu bi iradatillah wa annahu fa'ala Allah jalla wa ala. Wa annahu fi'lullah jalla wa ala. Allahu khaliqu kulli syai'. Masyaallah. Ini umum terhadap segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini, bahwasannya itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Bahwasannya Allah Ta'ala yang mengerjakannya. Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Makanya sangat disayangkan orang-orang yang tidak beriman dengan adanya Allah Ta'ala. Seperti orang-orang al-mulahidah, orang-orang ateis, orang-orang komunis atau yang semisalnya, yang mereka tidak meyakini adanya Rabb, tidak meyakini adanya pencipta, tidak meyakini adanya yang mengatur alam semesta. Sangat disayangkan. Waktu itu pernah ada kisah seorang badui. Dia bisa yakin bahwa ada pencipta awal mulanya karena jalan dia. Jalan ternyata nemu kotoran onta. Ba'rah namanya. Nemu kotoran apa tadi Abu Ishaq? Kotoran onta. Berpikir dia, innal ba'rah yadullu 'ala ba'ir. Kotoran onta itu menunjukkan ada ontanya. Benar atau tidak? Benar. Mana ada kotoran onta? Ontanya enggak ada. Secara logika kan ada kotoran onta, enggak ada ontanya. Dia berpikir, ada kotoran onta berarti menunjukkan ada ontanya. Paham ya? Kemudian ada bekas-bekas orang berjalan menunjukkan ada yang berjalan. Berpikir lagi. Kemudian alam semesta yang seluas ini, lautannya, daratannya, langitnya, menunjukkan ada yang menciptakan. Langsung sadar dia. Paham ya? Jubair bin barakallahu fikum bin Mut'im, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, waktu itu agamanya belum Islam. Waktu itu mendengar Rasulullah membaca surat apa? At-Tur. Membaca surat apa? At-Tur. Kita surat Maghrib waktu itu. Sebelum beriman. Ketika Rasulullah SAW membaca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah, di ayat-ayat itulah langsung tersentuh hatinya. Hatinya Jubair bin Mut'im langsung apa? Nah, barakallahu fikum, tersentuh. Saat itu langsung sempat mengungkapkan kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang. Paham ya? Fa waqa'al iman hina idzin. Maka di waktu itu pula menetaplah keimanan pada dirinya. Jubair bin Mut'im. Masyaallah. Na'am. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Karena ayat ini penting sekali. Am khuliqu min ghairi syai'in satu. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Manusia diciptakan tanpa sesuatu, mungkin enggak? Enggak mungkin, ada sendiri enggak mungkin. Am humul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Enggak mungkin juga. Pasti ada yang menciptakan. Nah ini syaratnya. Ada yang ketiga itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat matanya lagi halaman 136 sambungannya. Nah, barakallahu fikum. Matan bagian atas ketemu belum? Ketemu ya. Sambungannya kemarin. Wala yakhruj syai'un an masyiatih. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wala yakhruj syai'un an masyiatih, dan tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari kehendaknya. Walaysa fil alam syai'un yakhruj an takdirih, dan tidak ada di dalam alam semesta ini sesuatu yang keluar dari takdir Allah Ta'ala. Wala yasdur illa bitadbir, dan tidak muncul kecuali dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wala mahida li ahadin 'anil qadar wal maqdur, dan tidak ada seorang pun yang bisa lari. Mah itu lari. Paham ya? Lari mencari jalan keluar. Nah, ingin menghindar takdir. Tidak ada seorang pun yang mampu lari dari takdir yang sudah ditakdirkan. Paham ya? Misalkan si fulan badannya besar, sehat dia. Sore barusan olahraga misalkan. Paham ya? Sehat badannya. Ternyata barakallahu fikum ditakdirkan meninggal dunia. Mau lari enggak bisa. Enggak bisa. Orang lari dari kematian enggak bisa. Semakin orang lari dari kematian, semakin apa? Kematian semakin menghampiri. Ya kan? Barakallahu fikum, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibis syahadah." Artinya apa barakallahu fi? Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian akan lari darinya, justru kematian mulaqikum, menghampiri kalian. Jadi kalau orang mau lari dari mati enggak bisa. Mau sembunyi dimanapun tetap datang gitu loh. Mau kecil, mau besar, tua, muda, janda, perjaka sama saja.
Semuanya kalau udah mati, mati. Enggak ada istilah anak enggak mau mati, anak besok aja, enggak bisa. Karena datangnya mendadak tiba-tiba. Tidak mengetuk pintu, "Assalamualaikum, ente besok meninggal." Enggak kayak gitu. Paham ya? Tiba-tiba mati gitu loh. Allah takdirkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, mereka tidak akan mampu mendahulukan, menyegerakan, tidak pula menunda. Ini banyak sekali kejadiannya, senyum-senyum, sehat, masya Allah, malam tidur berselimut dia, paginya nggak bangun lagi. Ada nggak seperti itu? Ada. Masih kecil, masih belia, usianya masih belia, masih ABG lah. Tapi ternyata takdirnya meninggal. Ada yang usianya tua, 80 lebih, syaibah, paham ya? Tapi masih kasih umur panjang, ya masih hidup. Paham ya? Karena belum takdirnya untuk meninggal. Tercatat semuanya barakallahu fiik. Cuman kita belum tahu kapan dan pastinya di mana itu kita enggak tahu. Nah, kita lihat wala yatajawaz ma khutta fil lauhil mastur, lauhil mahfuz. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak melampaui apa yang sudah dituliskan di dalam lauhil mahfuz. Semuanya sudah tercatat dalam lauhil mahfuz. Ketika kita berada di kandungan ibu kita, yaitu kurang lebihnya usia 4 bulan atau 120 hari, Allah telah mengutus siapa? Malaikat. Untuk mencatat apa? Rezekinya, kemudian ajalnya, kemudian amalannya. Nah, ajalnya di sini. Itu catatannya diambil dari mana itu? Catatannya. Ngambilnya dari mana, Mas? Lauhul Mahfuz. Itu sudah enggak berubah lagi kecuali dengan izin Allah Taala. Ngambil situ. Rezekinya si fulan, ini. Ajalnya si fulan meninggal pada tanggal sekian jam sekian, dan semuanya ada. Dia meninggal dalam kondisi baik atau buruk tercatat semuanya. Paham ya? Nah, sampai mengenai rezeki tadi diatur, semuanya sudah diatur. Paham ya? Ajal tadi sudah diatur juga. Makanya ada yang kadang-kala barakallahu fikum, jadi ada problem, permasalahan, yaitu orang ngapling kuburan. Kan zaman sekarang mungkin Anda pernah dengar itu ya. Jadi beli kaplingan untuk makam dia. Itu kadang-kala malah enggak tepat. Karena kita enggak tahu bi ayyi ardin tamut. Di bumi yang mana kamu meninggal enggak tahu gitu loh. Paham ya? Sehingga kalau antum sudah meninggal, insyaallah orang akan mengusahakan, enggak mungkin dibuang, itu enggak mungkin. Paham ya? Apalagi seorang sunni salafi al-sunnah. Paham ya? Jadi kadang orang ngapling, nah ini Bapak beli kaplingan enggak, Pak? Kaplingan apa kuburan? Berapa kali berapa itu harganya, sekian, dibayar dulu. Ternyata dia mati di Saudi lagi umrah. Matinya di barakallahu fiik di Mekah. Pihak keluarga mintanya kubur di sana. Kaplingan yang di Indonesia enggak dipakai. Sudah dibeli mana? Maksudnya apa? Enggak perlu barakallahu fiik. Nah, jadi kita harus terima dengan takdir dan juga apa? Perkara-perkara yang kadang-kala mungkin orang berpikir, wah iya nanti kalau anak beli kaplingan, nanti kalau mati dikubur di mana? Santai saja, insyaallah ada. Insyaallah ada. Ketika antum meninggal, kelihatannya enggak ada yang ngurus. Itu orang yang hidup itu pasti berpikir juga, enggak mungkin, oh ini dibiarkan aja enggak punya kaplingan, enggak mungkin. Carikan nanti. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Kadang orang ketakutan gitu ya. Hidup di kompleks itu, di perumahan, satu kompleks sepakat semuanya bikin kaplingan kuburan gitu ya. Akhirnya dibeli bulan. Ada yang meninggal di kampungnya, meninggal di sana, akhirnya enggak ditepati gitu loh. Maksudnya apa maksudnya? Untuk itu santai sudah. Amin, insyaallah ada insyaallah. Bismillah. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik. Qala Syekh Shalal Fauzan atsabahullah, kullu makhluqin fa innahu la budda an yaqa'a ma qadarallahu alaihi min khairin wa syarrin. Kata Syekh Shalal Fauzan, setiap makhluk pasti akan terjadi apa-apa yang Allah Taala kehendaki dan Allah takdirkan, berupa kebaikan atau kejelekan, pasti sudah. Jadi kalau takdirnya itu pasti terjadi. Enggak mungkin meleset. Enggak mungkin meleset dari takdir Allah Taala. Ditakdirkan kaya ya kaya. Ditakdirkan pas-pasan ya pas-pasan, itu sudah takdirnya semuanya. Pasti terjadi, enggak bisa meleset. Kalau itu udah rezekinya enggak akan lari. Enggak akan meleset dari sasarannya. Nah, seperti itu barakallahu fiik. Min salahin aw fasadin, baik itu berupa kebaikan atau kerusakan. Min kufrin wa iman, baik itu berupa kekufuran atau keimanan, ditakdirkan semuanya. Min ta'atin wa ma'siyatin, baik itu ketaatan dan kemaksiatan. Cuman orang milih. Jadi pilihan ini penting. Nah, barakallahu fikum, ketika disodorkan ada maksiat, ada ketaatan, dia milih yang mana itu loh. Ketika ada dua jalan yang benar, jalan yang batil, jalan yang keliru, dia milih yang mana? Kalau dia milih jalan yang batil, ya pilihan dia keliru. Faham ya? Seperti itu. Nah, ketika disodorkan
makanan yang enak dan yang tidak enak. Kalau dia milih yang tidak enak, ya pilihan dia juga. Faham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, hada fil af'al, ini dalam masalah perbuatan-perbuatan. Wa kadzalika al-aqdar allati tajri 'alaihim bi ghairi ikhtiyari, masyaallah. Begitu pula takdir-takdir yang terkadang datang tanpa keinginan dia. Paham? Ada takdir-takdir yang kadang antum menginginkan, prediksi-prediksi. Ada takdir yang terjadi, antum lihat itu, tajri 'alaihim bi ghairi ikhtiyarihim. Berjalan, berlangsung takdir tersebut tanpa keinginan dan tanpa pilihan mereka. Seperti apa? Sakit. Antum milih sakit atau enggak? Enggak milih sakit, tapi sakit ternyata. Nah, itu berarti Allah takdirkan. Seperti apa? Sakit, sehat. Orang pengennya sehat, ternyata ditakdirkan sakit. Dia sakit itu loh. Kalau pengennya kan sehat. Anak enggak ingin sakit, ternyata ditakdirkan sakit. Ya sakit. Paham belum? Seperti itu. Itu termasuk apa? Takdir yang kita enggak, apa ya, bukan pilihan kita itu. Allah takdirkan, tiba-tiba sakit, tiba-tiba demam, tiba-tiba masuk angin, ya kan? Tiba-tiba diare, kan sakit seperti itu. Nah, wasihah dan kesehatan, wal ghina wal faqr, kekayaan dan juga kefakiran. Ditakdirkan dia fakir, dah takdirnya, bukan keinginan kita. Setiap orang pengennya kaya gitu ya, kaya, punya uang, punya harta yang cukup. Tapi kalau dah takdirkan dia pas-pasan, ya pas-pasan itu loh. Paham ya? Ditakdirkan kaya ya kaya. Itu bukan keinginan, bukan pilihan maksudnya. Nah, karena dia untuk memilih enggak bisa, Allah takdirkan. Dia yang memprediksikan. Hadhihi bi ghairi masyiatihim wa ghairi iradatihim. Ini bukan keinginan, bukan kehendak mereka dan bukan keinginan mereka, datang dari Allah Taala. Innama hiya minallahi jalla wa ala. Itu semua datang dari siapa? Dari Allah Taala. Sekarang kalau ada pertanyaan, apakah doa itu bisa menolak takdir? Karena ada lafaz hadis yang mungkin anda pernah dengar ya, bahwasanya la yarudut takdir illa doa, atau semakna itu, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Sebenarnya bukan menolak sih sebenarnya. Paham ya? Cuman memindahkan. Itu pun dengan kehendak Allah Taala. Memindahkan dari suatu takdir ke takdir yang lain. Antum ketika sakit takdir Allah bukan? Takdir Allah Taala, berdoa, ya Allah, Allahumma shfini ya Rabb, Allahumma shfini ya Rabb, anta syafi la shifaa illa shifaa'uk, Allahumma shfini. Sembuh. Ketika antum sakit takdir siapa? Takdir siapa ketika sakit? Takdir Allah Taala. Nah, ketika sembuh, takdir siapa? Takdir Allah Taala, berpindah dari suatu takdir ke takdir yang lain dengan kehendak Allah Taala. Bukan menolak. Paham ya? Nah, karena kalau ditakdirkan kan enggak menolak kan? Ketika sakit antum menolak, oh, anak enggak mau sakit. Udah demam masuk angin, anak enggak mau sakit, enggak mau sakit. Enggak bisa. Diobatin. Berdoa sembuh. Alhamdulillah. Seperti itu. Dikit lagi ya, kata beliau di sini, perhatikan baik-baik. Amma af'aluhum fa innaha bi masyiatihim wa iradatihim. Adapun perbuatan-perbuatan mereka, maka sesungguhnya itu terjadi dengan kehendak mereka dan keinginan mereka. Hum yaf'alunaha wa hum yatrukunaha. Mereka mengerjakannya dan mereka meninggalkannya. Wa hum yuhibbunaha wa hum yubghidunaha wa hum yuridunaha. Mereka mencintainya dan mereka membencinya. Yubghidun, membenci. Wa hum yuridunaha, dan mereka menginginkannya. Fahiya bi iradatihi wa masyiatihi wa af'alihim. Itu semuanya dengan keinginan mereka dan kehendak mereka dan perbuatan mereka. Wa ikhtiyarihim, dan pilihan mereka. Wala yamna an yakuna hadza khalqullah, dan tidak, na barakallahu fikum, menghalang-halangi bahwasanya ini adalah ciptaan Allah Taala. Khalaqahum, Allah Taala yang menciptakannya. Jadi semuanya Allah Taala yang menciptakan. Paham ya? Nah, semuanya Allah Taala yang menciptakannya. Wa khalaqa qudratahum wa khalaqa masyiatahum. Allah Taala yang menciptakan kemampuan mereka dan yang menciptakan keinginan mereka. Wa khalaqa iradatahum, dan yang menciptakan kehendak mereka. Wa khalaqa af'alahum, dan yang menciptakan perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir. Naam, kita ambil pada pertemuan yang akan datang, tapi penutupan ini sekedar murajaah mengenai iradah. Nanti kita bahas masalah iradah. Iradah terbagi menjadi dua. Iradah syar'iyyah sama iradah apa? Kauniyah. Sudah ana bahas berkali-kali ini. Ustaz Bilal juga pernah bahas ini kalau salah ya. Kadang orang bingung, kadang orang, wah, ini mudah sebenarnya. Iradah syar'iyyah sama iradah apa? Kauniyah. Bisa menjelaskan Ihsan bedanya? Iradah syar'iyyah itu yang bagaimana, iradah kauniyah yang bagaimana? Ana jelaskan ya.
Iradah syar'iyah itu adalah suatu iradah, keinginan ketetapan Allah Ta'ala yang bisa terjadi, bisa tidak. Qad taqa wa qad la taqa. Sekarang Allah Ta'ala menciptakan jin manusia untuk apa? Untuk apa? Beribadah. Tapi apakah semua manusia beribadah? Tidak, ada yang ibadah yang tidak. Itu namanya iradah syar'iyah. Qad taqa wa qad la taqa. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Dan itu yang pertama. Jadi yang pertama, iradah syar'iyah itu perkara yang Allah Ta'ala apa? Kehendaki. Bisa terjadi, bisa tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, iradah syar'iyah ini tata'allaq bima yuhibbuhullah wa yardah. Kaitannya dengan perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai saja, bukan yang Allah benci. Ibadah, sekarang ibadah, dicintai atau tidak? Dicintai Allah Ta'ala tidak? Ibadah dicintai Allah Ta'ala atau tidak? Dicintai. Tapi buktinya apakah semua manusia beribadah? Semua manusia beribadah atau enggak? Enggak, ada yang beribadah dan tidak. Itu namanya iradah syar'iyah. Qad taqa wa qad la taqa. Dikondisikan itu ya. Kalau iradah kauniyah itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Kalau iradah syar'iyah bisa terjadi bisa tidak. Kalau kauniyah pasti terjadi. Dan kaitannya dengan perkara yang Allah Ta'ala benci. Paham ya? Nah, kaitannya dengan perkara yang Allah Ta'ala benci. Paham ya? Kalau yang tadi itu kaitannya dengan kaitannya dengan perkara yang Allah Ta'ala benci dan Allah Ta'ala inginkan. Allah Ta'ala benci dan Allah Ta'ala cintai, double. Apa ya? Kalau yang kauniyah ini kaitannya dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci, dua. Kalau syar'iyah perkara yang Allah cintai saja, itu syar'iyah. Kalau kauniyah perkara yang Allah Ta'ala cintai atau perkara yang Allah Ta'ala benci tapi pasti terjadi. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib kafir atau tidak? Kafir enggak? Kafir. Kekufurannya dicintai Allah Ta'ala atau dibenci? Dibenci. Terjadi enggak? Pasti terjadi. Itu iradah kauniyah. Paham? Na'am. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beriman enggak? Beriman enggak? Beriman. Nah, keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dicintai atau tidak? Dicintai. Terjadi atau enggak? Terjadi enggak? Terjadi pasti enggak? Pasti. Berarti double. Syar'iyah kauniyah. Syar'iyah kauniyah. Antum enggak usah bingung. Paham ya? Dulu antum juga sempat bingung tapi sekarang enggak usah bingung. Paham ya? Syar'iyah kauniyah double. Karena syar'iyah perkara dicintai iman dan pasti terjadi kauniyah. Sekarang taruhlah imannya Abu Thalib. Abu Thalib beriman? Enggak beriman. Keimanan cinta itu tidak? Cintai. Nah, sekarang iradah apa? Ini keimanan Abu Thalib ini iradah apa? Syar'iyah atau kauniyah? Syar'iyah, karena enggak terjadi. Tercintai keimanannya. Kufurnya Abu Bakar, ini contoh mereka. Kufurnya Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq kufur. Terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Paham ya? Tidak terjadi. Nah. Ihsan, iradah apa ini? Kauniyah. Kalau kauniyah pasti terjadi. Wah, Abu Bakar kafir? Ya, na'udzubillah. Kekufuran Abu Bakar Siddiq, iradah syar'iyah atau kauniyah? Antum ahaba Muhammad? Naam, ingat-ingat. Bukan kauniyah, bukan syar'iyah. Kenapa? Secara kauniyah enggak terjadi kekufurannya. Secara syar'iyah enggak dicintai kekufurannya. Paham ya? Itu diantaranya nanti insyaallah panjang lebarnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya tadi diingat-ingat ya, barakallahu fiik. Nah, jangan sampai tertukar atau terbolak-balik. Kalau iradah syar'iyah itu perkara yang Allah Ta'ala cintai, bisa terjadi bisa enggak. Kalau kauniyah itu perkara yang Allah Ta'ala cintai dan perkara yang Allah benci tapi pasti terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.